Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Setia, jumpa lagi dengan saya Agus Widiarto di Kedai Tutorial Gratis. Kali ini saya ingin melanjutkan tutorial yang kemarin tentang Java Database. Kalau kemarin kita sudah bisa mengkoneksikan antara NetBeans ke database MySQL menggunakan XAMPP, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya menyimpan data tersebut ke dalam database. Oke, langsung kita start dulu untuk servernya. Kemudian kita menuju ke browser dan ke localhost phpMyAdmin. Kemarin kita sudah mempunyai satu buah database koneksi, namun belum memiliki tabel. Kita buat tabelnya input, menggunakan huruf kecil semua. Ya. Input, untuk kolomnya kita bikin kolom 3 saja. Kemudian go. Nah, nama ini kita isikan misalnya NIM. Kemudian yang kedua ini adalah jurusan, nama. Kita buat dengan huruf kecil saja, nama. Dan yang terakhir ini adalah jurusan. Kemudian untuk tipenya ini, tipe dari nama atau NIM-nya ini apa yang ingin kita gunakan. Misalnya kalau NIM ini hanya menggunakan angka saja, maka silahkan gunakan integer. Tetapi kalau gabungan antara angka dan huruf, silahkan gunakan varchar. Untuk nama, gunakan varchar. Jurusan, misalnya jurusannya teknik informatika, teknik industri, ataupun teknik yang lain, gunakan saja varchar. Kemudian untuk panjangnya, berapa panjang karakter yang Anda inginkan, maksimalnya berapa. Misalnya NIM kita bikin saja 20. Dan untuk nama ini mungkin ada namanya yang sangat panjang sekali, karena mungkin keturunan suatu suku yang panjang, kita bikin saja 150. Kemudian jurusannya kita bikin 30. Nah, di dalam data tersebut harus punya satu primary key, di mana primary key ini adalah kode yang unik sebagai pembeda antara data satu yang dengan data yang lainnya. Suatu misal, dalam data tersebut ada dua nama yang sama, misalnya Agus A dan Agus B. Itu kita harus dapat membedakan antara data satu atau namanya satu dengan nama yang lainnya. Misalnya kita membedakannya dengan nomor KTP-nya. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan NIM, maka NIM ini yang akan kita gunakan sebagai primary key. Dan kita simpan. Nah, kita telah memiliki satu buah tabel input di dalam database dengan nama koneksi. Kita menuju ke NetBeans. Selanjutnya kita buat tampilannya. Kemarin kita masih memiliki tampilan yang kosong, hanya ucapan selamat datang saja. Di sini belum ada tampilan apapun. Kita buat untuk labelnya, kita beri nama NIM. Kemudian yang kedua adalah nama. Kemudian jurusan. Nah, kita tempatkan satu JTAG field, di mana nilai dari JTAG field inilah nanti yang akan kita gunakan dan kita kirim ke server database untuk disimpan. Kita berikan. Jangan lupa untuk melakukan perubahan terhadap variabelnya, sehingga untuk mempermudahkan Anda dalam mengidentifikasi atau melakukan proses pemanggilan. Misalnya ini name, ya kita ganti saja agar sesuai dengan labelnya. Kita bikin name, nama juga, klik kanan cek variabel, diganti dengan nama. Nah, untuk jurusannya juga kita ganti menjadi jurusan. Dan kita perlukan satu buah JButton, di mana saat setelah kita mengisikan data di name, nama, jurusan, kemudian kita tekan button tersebut, button simpan misalnya,
maka data di sini akan dikirim ke database. Kita beri nama saja button ini dengan simpan. Kemudian kita rubah juga untuk variabelnya, kita berikan nama simpan. Nah, di sini biar lebih menarik, kita berikan nama data mahasiswa, input data mahasiswa. Kita tempatkan ke tengah dulu, klik kanan properties, pilih yang horizontal line-nya kita ke center. Oke. Nah, kita menuju ke button, klik kanan, klik pilih event action performed. Nah, di sini ini kita tuliskan untuk sintaknya, kita bikin dulu tray chart-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buat kelasnya untuk driver, kelas untuk driver. Kelas .forName. Nah, nil ini kita isikan kelas dari drivernya. Karena kemarin kita menggunakan JDBC, kita menuju ke service, kemudian kita pilih mana yang JDBC kita kemarin. Kita kemarin koneksi namanya. Jadi tetap dikoneksi, klik kanan, pilih properties. Di sini ada driver class. Kita kopikan saja untuk driver kelasnya ini. Dan kita pastikan di sini. Jangan lupa untuk diapit 2 tanda petik. Kemudian kita buat koneksinya, connection. Kita beri nama koneksi saja. Sama dengan kita buat driver manajernya. Kita buat koneksi dot connection. Pilih yang string URL, string user, string password. Oke, jangan lupa ini kita ganti dengan URL, username sama password. Di sini nih kita isi URL-nya masih sama, kita menuju ke JDBC-nya, driver. Di sini ada database URL. Kita kopikan saja. Kita pastikan di sini. Untuk isian selanjutnya di sini adalah username, karena masih menggunakan yang asli atau bawaannya kita gunakan root. Ini merupakan super usernya dari database. Kemudian untuk password, jika Anda menggunakan password silahkan ketikkan password di sini misalnya. Tapi jika tidak menggunakan password ya sudah, biarkan saja pada posisi kosong seperti ini. Kemudian kita menuju ke bawahnya, kita membuat statementnya. Kita ketikkan dulu koneksi dot create statement dan dot execute. Ini yang execute string URL. Nah, disinilah akan kita isikan perintah untuk menyimpan data atau perintah mengambil dan menyimpan data ke database. Kita ketikkan insert into, karena tadi kita menggunakan nama tabel adalah input, maka kita ketikkan insert into input values. Buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini di dalam sini kita ketikkan petik 1, petik 2, petik 1, koma, petik 1, petik 2, petik 1 lagi, koma, petik 1. Nah, karena tadi kita hanya menggunakan 3, jadi cukup hanya gunakan 3 saja. Dan di antara tanda 2 petik ini kita berikan tanda plus. Nah, di sini nih kita isikan dengan variabel yang ada di sini di JTFile-nya. Tadi untuk name kita berikan nama sesuai dengan labelnya, maka di sini kita ingin mengambil nilai dari JLabelnya, name.getText. Artinya kita mengambil teks dari JTextFile yang variabel atau nama variabelnya name. Kemudian yang kedua nama .getText. Yang terakhir adalah jurusan .getText. Setelah selesai, nah di bawah ini ada chat, di mana fungsinya sebagai exception. Artinya kalau ada kesalahan nanti akan
dimunculkan di sini. Nah, caranya kita ketikkan C option panel agar kesalahan tersebut muncul. .show message dialog. Nah, di sini nih di E ini kita ganti saja, misalnya maaf, kode tidak boleh sama. Maksudnya adalah name-nya tidak boleh sama. Di sini ada button, kita klik saja agar multi exception. Oke. Sekarang kita coba untuk kita running. Nah, sudah muncul selamat datang. Kita bikin name-nya misalnya 1. Kita bikin 1 saja, namanya Agus W. Dan jurusannya adalah TI. Dan kita simpan. Nah, ini database-nya telah tersimpan. Kita lihat di MySQL. Di sini tadi ada tabel input, kita klik pada browse. Maka di bawah sini sudah ditambahkan datanya dengan name 1, nama Agus, jurusan TI. Begitu juga kalau kita ingin ngetes lagi, misalnya kita bikin 2. Kita lakukan simpan dengan nama yang sama. Nah, kita menuju ke database lagi, kita browse. Nah, maka akan ada 2 data dengan nama sama tapi memiliki name yang berbeda. Gitu. Oke, sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.